kalau boleh dilihat dari ilmu kebatinannya Pitung belum penuh sebetulnya. Tapi Haji Arifin, Haji Naipin itu langsung membekali ilmu-ilmu yang berupa gini dulu. Yang di keyakinan kita namanya mencuri itu kan nggak boleh, walaupun kepada orang gitu ya. Kalau Pitung punya apa sih, anggapan apa sih, dia punya keyakinan apa sih? Pitung kan seperti manusia pada umumnya nih dulu, mengalami perasaan jatuh cinta. Nah, kalau yang kita tahu kan pernah punya jatuh hati sama gadis bernama Aisyah. Itu gimana tuh dulu menurut lu, tahu nikah apa gimana tuh dulu? Kejelasan Pitung ini kalau boleh dilihat orangnya boleh hebat. Hebat dalam seni bela dirinya, agamanya, dalam sikapnya, dalam perjuangannya. Tapi kalau sama perempuan kayak orang atar ya, kayak orang atar gitu. Jadi istilahnya Pitung itu kalau demen sama orang dia cuman dindirian doang, nggak berani ngomongin. Kita kalau ngeliat perempuannya ketawa-tawa gitu, malu-malu begitu, tuh gitu. Tung no ada Aisyah, ya ada nape? Padahal sih dia demen, tuh gitu. Padahal dia demen. Gengsi juga ya. Iya, gengsi. Jagoan masa nggak ada gengsinya gitu. Betul. Mungkin kalau dibilang istilahnya dia pernah menikah dengan Aisyah itu hanya bumbu-bumbu dalam film. Dan dia mengatakan saya ini membujang dari usia muda sampai saya akhir hayat gitu. Akhir hayat. Oh, jadi sampai akhir hayat pun dia belum menikah dulu. Belum menikah. Dan kalau kita lihat dalam film itu udah ada pernikahan, ya itu sesuatu yang bumbu dalam film itu. Gitu. Ketika Pitung mulai bergerilya itu dulu, itu ketika hak orang-orang dirampas itu dulu, cerita awalnya dulu ya. Itu di usia berapa sih dia mulai, ini kayaknya udah zolim nih Belanda nih, ngambilin upeti segitu banyak, atau ngambil ngerampas dari orang Jakarta segitu banyak tuh, Betawi dulu ya. Itu umur berapa sih dia mulai Jadi aktif gini loh, bergerilya itu? Dia juga istilahnya mengadakan aksi seperti itu. Itu atas pertimbangan dari seorang guru. Kalau gurunya bilang jangan dulu, nah, dia nggak berani. Gitu. Jadi kalau misalkan Pitung udah melakukan sepak terjang seperti itu, ya itu udah ACC dari seorang guru. Nah, karena apa guru meng-ACC? Guru pun melihat batas kematangan dari usianya si murid. Nah, kalau dilihat atau kita langsung berinteraksi dengan Pitung ini batas kematangannya di usia 30 tahun. Mulai sedang matang-matangnya dan gagah-gagahnya di waktu itu. Dan istilahnya si Haji Arifin atau Haji Naipin pun sudah istilahnya berbesar hati melepas dia menjadi seorang yang jawara gitu. Jadi udah nggak ada rasa lagi selempang. Kalau selempang itu bahasa Indonesia khawatir gitu. Udah yakin gitu nih, udah bisa dilepas gitu. Jadi sekitar umur 30-an dan juga itu ACC dari guru. Walaupun pada saat itu situasi dan kondisi mendesak si Pitung ini untuk cepat berjuang. Kalau boleh dilihat dari ilmu kebatinannya Pitung belum penuh sebetulnya. Tapi Haji Arifin, Haji Naipin itu langsung membekali ilmu-ilmu yang berupa istilahnya maaf ya. Contohnya kayak kayak pegangan-pegangan itu. Itu yang lo dapetin itu dulu ya, gambaran itu tuh ya. Pegangan. Dia punya pegangan. Contohnya goloknya itu, terus ada beberapa yang di kantong konjennya gitu. Jadi goloknya nggak sembarangan? Nggak sembarangan. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau di zaman Pitung kan banyak tuh, kayak Haji Naipin kan punya perguruan yang banyak muridnya. Emang jawarnya cuma Pitung dulu? Kenapa sih cuma Pitung yang membantu ngerampas? Yang terkenal pada saat itu yang istilahnya kayak Robin Hood ya. Dia kan Robin Hood Betawi itu. Boleh dibilang ya secara logikanya gini aja. Kenapa gue diuber-uber Belanda? Satu, otomatis ya gue yang paling jago lah di situ. Kalau kata dia begitu. Kalau misalkan istilahnya ada orang yang lebih jago dari gue, ya mungkin dia yang diuber-uber sama Belanda gitu. Yang istilahnya berjuang buat tanah Betawi pada saat itu. Gitu. Jadi cerita Pitung, nama Pitung ini harum karena dia yang paling dicari. Ya, karena dia pernah salah satunya dia yang cari-cari karena dia yang jago.
pada saat itu emang banyak orang-orang jago selain dia. Tapi dia orang ini udah punya anak bini gitu. Jadi pertimbangannya banyak gitu. Jadi mending gue ngurus anak bini gue ketimbang gue istilahnya berjuang. Iya. Berjuang nanti kalau misalnya gue mati jadi janda jadi janda ntar kan gimana jadinya. Iya tadi sebat orang gini tuan demang ternyata tronin lagi. Jadi karena banyak pertimbangan jadi Pitung nih mungkin waktu itu karena dia single jadinya udahlah hajar gitu. Nah disitulah salah satu dari perjuangan Pitung kenapa dia sambil hayatnya tidak menikah, karena dia jiwa patriotismenya lebih tinggi ya daripada istilahnya urusan pribadinya dia gitu. Kalau menurut lo nih Dul, yang lo dapet info Dul, berapa lama sih masa perjuangannya Pitung tuh? Jadi mulai dikasih ACC sama Haji Arifin sampai akhir hayatnya itu berapa lama tuh dia mulai bergerilya yang mengganggu kenyamanan Belanda waktu itu? Ya sebetulnya ada sesuatu pendapat orang yang mengatakan Pitung itu masa pemberontakannya, masa perjuangan itu 8 tahun. Itu benar, itu benar. Tapi yang lebih valid lagi, Pitung itu memakan waktu menyusahkan Belanda hampir sekitar 10 tahun. Ini orang sendiri aja. Gimana ketujuh Pituan Pitung lu? Nah, harusnya merdeka udah. Merdeka harusnya. Iya, Betawi merdeka duluan. Itu. Jadi 10 tahun tuh dulu ya. Kan waktu itu mestinya gini dulu. Yang di keyakinan kita namanya mencuri itu kan nggak boleh walaupun kepada orang gitu ya. Kalau Pitung punya apa sih anggapan apa sih, dia punya keyakinan apa sih ngerasa yang dilakuin ini buat masyarakat gitu. Jadi intinya begini loh ya, di satu sisi Pitung pun sadar itu bukan haknya yang diambil ya kan? Tapi di satu sisi dia melihat di sekitar dia itu banyak orang-orang yang susah, kelaparan. Ini lantaran sebab karena pada zaman itu zaman partikelir. Kalau zaman partikelir itu tuan-tuan tanah. Tuan-tuan tanah yang mengambil hak-hak orang-orang yang istilahnya menjadi yang sewa. Jadi entah dia menyewa tanahnya itu, entah dia menyewa ladangnya itu secara paksa. Nah, sebetulnya kan ada kewajiban dia membayar pajak kepada tuan tanah, tapi di luar batas pajak, tuan tanah tuh mengambil hak orang itu. Nah, di satu sisi Pitung melihatnya seperti itu. Nah, hak yang diambil itu silahkan, tapi yang di luar haknya jangan diambil kalau menurut Pitung. Jadi Pitung itu menyatroni para tuan-tuan tanah itu, istilahnya gua ambil lagi gua ambil lagi gitu. Karena udah keterlaluan gitu dia keterlaluan gitu ya. Karena zaman partikelir itu kan tuan tanah itu dari bangsa orang-orang dari Cina, dari Arab, dari Belanda juga banyak juga. Nah, jadi mereka inilah yang mengatakan bahwa si Pitung itu perampok lah, pengacau lah. Nah, dari mereka inilah yang mengadu, yang melapor ke Belanda pada saat itu ya. Kalau dibilang kalau zaman sekarang itu Kapolres atau Kapolsek kan gitu, ngadulah ke Scott ya, Tuan Scott ya, itu Scott itu kan jabatan. Namanya sih sebetulnya kalau dalam film Scott Henne ya, tapi kalau kata Pitung bukan Scott Henne, Scott Hans gitu, karena lidah orang Betawi aja ngerulungin jadi Scott Henne gitu. Jadi menurut Pitung itu karena nih suatu udah luar batas di luar batas cara merampok bukan minta lagi minta lagi, karena centeng-centeng daripada tuan tanah itu yang istilahnya kalau zaman kita juga kalau ada yang begitu kurang ajar gitu kan. Udah istilahnya haknya lu ambil kan, hak lu ambil tapi kenapa yang bukan hak lu ambil juga betul. Gitu. Jadi balas dendamnya seperti itu ya. Banyak sekarang begitu. Gampar-gamparin aja. Terus bagaimana si Pitung atau dengan cara apa sih dia bertemu dengan ajal dulu setelah melalang buana 10 tahun ya? Bagaimana sih proses kematiannya dia itu dulu? Itu kalau yang di film kan kita atau enggak semua kita tahu dengan peluru emas gitu. Itu juga melalui cepu tuh ya dulu ya? Iya. Itu istilahnya kalau dibilang apa yang diceritakan oleh salah seorang budayawan Indonesia yang terkenal itu benar.
Kematian pitung itu sebenarnya dia itu dengan istilahnya satu syarat, yaitu harus dengan peluru emas ya, karena pitung itu yang tadi saya udah katakan, pitung ini tidak memiliki ilmu rawa rontek ya. Ilmu rawa rontek itu ilmu setan namanya. Gitu. Masa iya pitung pelajaran ilmu perewangan? Oh gitu kan, ngaco aja. Jadi pitung Scott Hansen itu dikasih tahu oleh salah satu orang pinter, pitung itu kelemahannya harus tembus dengan peluru emas. Harus tembus, bukan ditembak gitu. Jadi bagaimana caranya emas itu harus tembus lapisannya badan si pitung, itu pengertiannya ya. Jadi dia memecah lapisan dulu gitu. Jadi kalau orang punya lapisan badannya itu tidak tembus dengan pelor biasa, des itu seperti pitung. Nah ini lapisannya ini harus ditembus dulu dengan apa? Dengan peluru emas. Karena sesuatu yang hak tidak mau dicampurkan dengan yang batil. Emas itu batil. Buat seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Jadi dipecahlah tembus lapisan, des, pecah dah dia, tembus gitu. Nah baru di bredel itu. Itu dengan banyak pasukan Belanda atau banyak pasukan Belanda. Nah pada saat itu pitung tidak langsung meninggal dunia, tapi dibawalah pitung itu sekarat nih. Sekarat. Dan kalau menurut cerita dari riwayat Bapak budayawan kita itu ya benar, dibawa terus ke rumah sakit, yang pada akhirnya dia menemui ajal di rumah sakit itu. Rumah sakit mana tuh? Kalau nggak salah di RSPAD gitu. Kalau zaman dulu rumah sakit Belanda, rumah sakit militer Belanda zaman dulu tahun 1896. Oh, dikuburin itu. Itu. Jadi kalau 1896 dipotong 40 tahun, berarti itu kelahiran 1850-an dulu. Iya. Pitung tuh kelahiran tahun 18-an ya. Jadi Pitung lahir di Rawabelong, daerah Rawabelong, dan dikuburkan di RSPAD Subroto itu yang penuturan yang lo dapet itu dulu ya. Jadi emang nggak ada makam, makanya nggak ada nisan atau apapun. Enggak. Emang kalau misalkan kalau boleh dibilang istilah bahasa kasarnya, mau itu buronan, mau orang-orang yang nggak dikenal, tanpa nama ya, tanpa identitas, tanpa nama, itu dimasukkan ke rumah sakit militer zaman Belanda dan langsung dikuburkan di halaman rumah sakit militer Belanda pada saat itu, yang sekarang rumah sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Gatot Subroto. Memang ada lapangan yang besar juga dulu. Memang beberapa rumah sakit di zaman itu menggunakan lapangannya buat kuburan massal gitu, buat kuburan aja dulu. Tapi kalau sekitar tahun 70-an udah di stop itu. Iya betul. Nah disitulah riwayat dari si Banteng Betawi. Oh iya, kenapa sih julukannya Banteng itu? Belum lupa aku tanya masalah Banteng itu. Kalau sebenarnya sih ini sesuatu yang bisa diutarakan atau sesuatu yang tidak boleh diutarakan. Kenapa sih kayak Banteng Betawi ya? Jadi nanti kalau saya ngomong berarti Pitung pakai apa namanya? Kekuatan gaib dong gitu. Iya, itu. Jadi kalau kita lihat dari ciri khas tadi si Pitung pakai batu cincin dan gelang bahar itu ya. Yaitu cincin dan gelang bahar itu bukan sembarangan. Sedangkan gelang baharnya sendiri itu dia tuh ngambil di laut. Ngambil di laut dengan sendirinya. Dia nyelam, dia ngambil itu gelang bahar, dijadikanlah gelang bahar itu pakaiannya sama si Pitung itu. Karena menurut pendapat orang juga gelang bahar itu mempunyai kemampuan. Nah, itu ada manfaatnya nah itu ya. Nah, dan itu gelang bahar. Dan kalau kenapa sih dibilang si Pitung ini Banteng Betawi ya gitu. Nah, ini cincin ini namanya apa namanya? Cincinnya itu cincin kecubung tanduk. Oh, bentuk cincinnya itu macamnya kecubung tanduk kan? Kecubung tanduk. Tipe kecubung yang tanduk. Isinya itu mempunyai kekuatan banteng gitu. Kekuatan banteng gitu. Nah, makanya kalau saya bilang kalau saya utarakan nanti gimana, kalau saya nggak utarakan kan gimana betul. Jadi usul si Banteng Betawi ini. Jadi tetap aja lah yang Pitung yang kita kenal adalah Pitung si Banteng Betawi dulu. Setelah sekian panjang kita ngobrol Gendul, apa sih menurut lo
yang perlu kita teladani dari sosok Pitung nih Dul, biar orang-orang zaman sekarang tuh anak Betawi bisa kita nyontoh dari si Pitung itu gitu. Satu ya, Pitung itu punya jiwa patriotisme. Ya. Keduanya kepedulian yang tinggi, Betul. Jadi dia nggak masa bodoh orangnya. Nah, ketiganya dia disiplin dalam arti dia disiplin ilmu, ya. Saat dia menuntut ilmu dia disiplin, dan saat dia penerapan ilmu pun dia sungguh-sungguh. Itu aja 3 hal yang harus diambil dari Pitung. Jadi pertama patriotisme, kepeduliannya, jiwa kepeduliannya dia, dan istilahnya apa tadi ya, disiplinnya dia, disiplin dalam menuntut ilmu, dan dia pun berusaha untuk mendisiplinkan dalam penerapan ilmunya dia. Jadi sama yang bilang Samina Watona tadi ya. Iya, jadi kalau misalkan orang-orang orang-orang zaman sekarang bisa aja dinuntut ilmu apaan ya, ya, entah ilmu agama, entah ilmu dunia, ya kan. Tapi penerapannya nggak ada. Contohnya orang banyak ya. Misalkan dia kuliah di Fakultas Ekonomi, nah, luluslah jadi ekonom, ya, ngitung-ngitung masalah keuangan, nggak taunya apa, tidak ada penerapan keilmuan ekonomi, nggak taunya korupsi lah, begitu judulnya. Iya benar ya. Nah di situ, kalau Pitung kan kagak, dia belajar masalah istilah ilmu agama, masalah ilmu kejawaraan, dan ilmu agama dan kejawaraan ini diterapkan dalam pembelajaran kehidupannya, sehari-harinya. Itu dia nggak istilahnya. Ya kalau dibilang lah dia tuh ngerampok karena dia mengambil hak dari orang lagi gitu. Walaupun dia itu istilahnya disalahkan oleh gurunya gitu. Jangan seperti itu gitu. Tapi yang namanya orang Betawi kalau udah kagak ya kagak gitu. Kagak orang Betawi itu begitu, ya kan? Nggak pantas begitu. Gitu. Itu aja si Pitung yang kita harus ambil pelajaran yang baik, ya kan? Dan adanya berbagai macam pendapat tentang Pitung itu sebetulnya suatu wacana yang baik ya, dari pendapat ini referensi satu dan lainnya. Itu banyak, itu bagus karena apa? Tidak mematikan sejarah perjuangan dari si Pitung. Maksud tujuannya sih mereka itu seperti itu. Tapi hal yang kurang baik kalau kita membanggakan Pitung itu datuk gue, Pitung itu kakek gue, Pitung itu ini loh, jangan ya. Intinya kita ambil perjuangannya, ya kan? Contoh teladannya itu aja udah. Gimana kita bisa istilah melanjutkan perjuangan Pitung itu. Masa kagak ada dari saya kecil sampai saya gede gubernur yang dari Jakarta, kan kagak ada. Oh iya betul di situ. Kalau Pitung ada di zaman sekarang pasti udah jadi sosok yang hebat ya. Karena takut orang gubernur dari Jakarta, orang pada takut gitu. Galak ya, Pitungnya galak. Nggak boleh ngeliat orang begini begitu kan gitu. Jujur. Oke deh, jadi kesimpulan kita udah dapat, cerita sejarah Pitung sekian panjang juga udah dapat ya. Jadi kita perlu teladanin tadi hal-hal baik tentang Pitung. Buat para penonton Dua Mata Jidul, semoga tercerahkan ya tentang masalah si Pitung. Jadi punya tambahan versi atau referensi, kita nggak maksa kalian buat percaya dulu ya, tapi inilah Pitung versi Dua Mata Jidul. Sekian dari kami. Semoga bertemu di kesempatan lainnya, di video-video kita lainnya. Kalau ada yang punya pertanyaan, silakan ditanya di email kami di atas sini, nanti saya tulis. Terus jangan lupa follow IG kita, subscribe dan share channel ini biar makin berkembang ya Dul ya. Sekian dari kami, saya Fandi, saya Jidul. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.